Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi asrarihi wa bi asrarikum fid dharain amin. Fasl samin asyar ila anqal wa misalu dzalika an tasma'a bi fadail jihadi wa anta la tastati'uhu wa la tamakkinu minhu aw bi fadail sadaqati wa it'am ta'ami wa anta la taqdiru 'alaiha li fakrika wa qillati zati yadaka aw bi fadail al-adli wa iqamatil haqqi wal amri bil ma'rufi wa nahyi 'anil munkari wa anta la tastati'u dzalika izla wilayatun laka wala qudratun tumakkinu biha min dhalik fatanwi annaka law kunta tastati'a la fa'alta min hadhihi al-khairati ma yusa'iduka 'alaihi al-imkan wa an tabdila fi dhalika al-istita'ata wa ghayat al-juhdi wa yanbaghi laka aidan an tusa'ida arbaba hadhihi fadaili wa wadaifi al-diniyah bima taqdiru 'alaihi walau bidu'a ilahum wal mahabbati lima hum alaihi minal qiyami bihadhihi al umuri diniyati lillahi ta'ala wa an tad'uwahum wa tahassahum wa targhabahum fi husni qiyami bima hum alaihi min tilkal wadaifi wal a'mali salihati farubbama yakunu laka bidzalika minal ajri was thawabi mislu ma yakunu lahum fiha. Waqad qala alaihi salatu wassalam ad-dalu alal khairi kafa'ilihi wa qala alaihi salatu wassalam man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu ala dzalika la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Al-hadits. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الشيخ المؤلف الإمام كتب الإرشاد وقال سيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه وبأسرار في الدارين آمين. الفصل الثامن عشر إلى أن قال ومثال ذلك أن تسمع بفضائل الجهاد وأنت لا تستطيعه ولا تتمكن منه أو بفضائل الصدقات أو إطعام الطعام وأنت لا تقدر عليها لفقرك وقلة ذات يدك. Sebelumnya Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan bahwasanya ciri-ciri mukmin juga itu adalah kalau mendengar suatu fadilah dia itu langsung mengamalkannya, suatu fadilah. Dan itu adalah salah satu cara untuk bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang beliau menyebutkan kalau ada orang mendengar suatu fadilah akan tetapi tidak mampu untuk mengerjakannya. Wa misalu dzalik, contohnya antasma bi fadailil jihad. Engkau mendengar dengan fadilah-fadilah jihad. Jihad fi sabilillah, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadailnya banyak. Contohnya kalau orang jihad meninggalnya mati syahid. Syahid dunia dan akhirat. Kemudian darah yang keluar dari tubuhnya lebih harum daripada misik, dan darah tersebut sebagai saksi nanti indallah di sisi Allah Subhanahu wa taala, makanya haram untuk dimandikan. Kemudian walhasil banyak jihad. Wa anta la tastati'u, dan engkau tidak mampu untuk berjihad. Wala tatamakkanu minhu, dan engkau tidak memungkinkan untuk berjihad. Mungkin ada kesibukan atau yang lainnya. Au bi fadailus sadaqat, atau engkau mendengar dengan fadilah-fadilah sedekah. Sedekah ini kan macam-macam. Sedekah fadilahnya sangat banyak. Wa id'amit ta'am,
dan fadilah memberikan makan. Wa anta la taqdiru 'alaiha, dan engkau tidak mampu untuk mengerjakannya. Li fakrika, karena fakirmu, wa qillati dzati yadik, dan sedikitnya yang dipunyai oleh dirimu. Maksudnya hartamu tidak terlalu banyak. Jadi untuk memberikan makan tidak mampu. Au bi fadailil adl, atau dengan fadilah adl, keadilan, berbuat keadilan. Mungkin seperti hakim atau mungkin seperti pemerintah, seperti presiden yang adil, seperti Sayyidina Abdullah bin Umar atau Sayyidina Umar bin Abdul Aziz maksudnya. Au bi fadailil adl wa iqamatil haq, menegakkan kebenaran, wal amr bil ma'ruf wan nahi 'anil munkar, mendengar fadilah amar ma'ruf nahi mungkar. Wa anta la tastati'u dzalik, dan engkau tidak mampu untuk mengerjakan hal tersebut. Karena la wilayata laka, tidak ada kekuasaan untukmu, wala qudrata, dan tidak ada kemampuan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tatamakkanu biha min dzalik, yang engkau bisa dan mungkin untuk mengerjakan fadilah-fadilah tersebut atau keistimewaan tersebut. Fatanwi annaka law kunta tastati'u la fa'alta, maka hendaknya engkau niat bahwasanya engkau seandainya mampu pasti engkau akan mengerjakannya. Min hadhil khairat, dari kebaikan-kebaikan ini. Ma yusaiduka alaihil imkan, yaitu apa-apa yang menolongmu untuk memampukannya. Wa antabdula fi dzalika al-istita'ata wa ghayatal juhdi, seandainya engkau mampu pasti engkau akan mencurahkan di dalam hal tersebut seluruh kemampuanmu. Ini. Jadi kalau kita enggak mampu untuk melakukan suatu pekerjaan, niat untuk melakukan hal tersebut. Salah satu niat yang betul-betul, kalau dia itu ada kesempatan, dia pasti melakukannya. Contohnya, kalau dulu nggak ada sholat tasbih nggak dilakukan secara berjamaah. Contohnya, nggak pernah sih dulu awal-awal itu pas saya mondok sholat tasbih berjamaah. Kalau sekarang ada ya, 1 minggu sekali atau setiap hari? 1 minggu sekali, malam Jumat. Bagus. Jumat malam. Itu. Ini ada kesempatan. Nah, ini ada yang mungkin namanya santri ya, itu kan tidak semuanya sama. Duh, sholat tasbih cek suwi ini. Ya kan ada seperti itu kan. Wes aku pokoknya niat. Niat betul, aku niat mau melakukan sholat tasbih. Pas waktunya ada sholat tasbih enggak mengerjakan. Ini yang enggak dapat ini. Ini menandakan kelemahan dia, atau niatnya enggak betul-betul. Niatnya enggak betul-betul. Ini. Jadi salah satu bukti kalau dia itu memang betul-betul niat, kalau ada kesempatan melakukannya. Dan kalau dia itu berniat seperti itu, ya dapat pahala. Niatan betul ya, betul-betul berniat untuk melakukan suatu kebaikan tersebut, tapi enggak mampu, ya dapat pahala niat. Itu tadi, niatul mukmin khairum min amali. Kemudian wayam bagi laka aidon, dan layak untukmu juga antusa'ida, untuk menolong, membantu arbaba hadhil fadail, para pelaku-pelaku fadilah-fadilah ini, orang-orang yang memiliki kesempatan melakukan fadilah-fadilah ini, wal wadhaifi ad-diniyah, dan kesibukan-kesibukan yang berjurusan dengan agama tersebut, amar ma'ruf nahi mungkar, atau mungkin dengan it'amut ta'am, bima taqdiru alaih, hendaknya engkau menolong dengan apa yang engkau mampu untuk menolongnya. Itu mungkin kita enggak bisa sodako, tapi menyalurkan bisa, ya termasuk itu. Jadi kita kan kepingin sodako tapi enggak mampu, kepingin ngedekno mungkin seperti rumah makan RMR, rumah makan rakyat, tapi karena belum punya uang, mungkin dia mencarikan donatur, ya insya Allah sama. Itu. Ini. Jadi itu hendaknya menolong mereka yang melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Walau biddu'a ilahum, walaupun mendoakan mereka.
walaupun mendoakan mereka. Wal mahabbati lima hum alaih, dan senang terhadap apa yang mereka kerjakan. Minal qiyami, daripada melaksanakannya mereka dengan perkara-perkara yang bersifat agama ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Apalagi seperti kemarin, seperti apa namanya? Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan gembosi. Ya, alhamdulillah di sini insyaallah malah mendukung. Nah, ini. Jangan sampai menggembosi. Jadi itu. Kalau enggak mampu untuk berperan, doa. Kalau enggak doa saja, minimal cinta kepada mereka. Ini. Wa anta du'ahum wa tahussahum wa turaghibahum fi husnil qiyami bima hum alaihi min tilkal wadhaif. Dan hendaknya engkau mendoakan mereka, menganjurkan mereka dan memotivasi mereka di dalam bagusnya apa yang mereka lakukan. Mintil kal wadhaif, daripada kesibukan atau pekerjaan tersebut, seperti amar ma'ruf nahi mungkar, it'amu ta'am, wal a'mali shalihah, dan amal-amal saleh tersebut. Farubbama, maka kadang-kadang yakunu laka bidzalik, kadang-kadang ada untukmu dengan hal tersebut minal ajr was sawab, daripada pahala. Mislu, seperti ma yakunu lahum fiha, seperti yang mereka lakukan. Waqad qala alaihi salatu wasalam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dalu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan atas suatu kebaikan seperti orang yang melakukan. Jadi kalau ada orang menunjukkan suatu kebaikan, ya dapat seperti yang dilakukan oleh orang yang tadi ditunjukkan. Ya kebalikannya juga, ya kebalikannya juga. Kalau menunjukkan kepada kejelekan, ya dapat saham juga. Nah, makanya itu kalau pas ada yang bertugas membanguni anak pondok, itu diniati adalah khair kafaidi, ya itu membanguni anak pondok, atau membangun mungkin ketua kamar atau yang bertugas anak-anak sanawi, para senior ini insya Allah, masya Allah, ini pahala mereka banyak ini. Adalah khair kafaidi, ini kan bangun taklim, nah ini dapat saham pahala ini. Makanya setiap kamar itu ketua kamarnya kalau bisa juga ikut. Kalau enggak gitu, ya pokoknya yang bangun dulu membanguni, dapat pahala juga insyaallah. Wa qala alaihi salatu wassalam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajr mislu ujuri man tabi'ah ala dzalik la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an. Al hadis. Barang siapa yang menunjukkan kepada suatu kebaikan, ila hudan, kepada kebaikan, kana lahu, maka ada baginya minal ajr, dari pahala seperti pahala-pahalanya orang yang mengikutinya atas hal tersebut. Enggak berkurang hal tersebut dari pahala-pahala mereka syai'an, meskipun sedikit, walaupun sedikit. Al hadis. Jadi kalau ada pengajian, temannya diajak, ini dia hadir dapat pahala, yang diajak dapat pahala plus bonus. Nah, dapat bonus ini. Daripada fadilah mengajak kepada kebaikan. Kerap Mbak tu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum summa ma yumkinuka al-jam'u bainahu min al-khairati fatajma'uhu wa man lam yakun al-jam'i bainaha fatakhtaru ma huwa afdal wal akmal minha ala hasabi ma tastati'uhu min dhalika wa yumkinuka minhu wa ma lam tatamakkan minhu fatakunu laka fil amali bihi niyatan salihah sadiqatan ma qadartu alaihi ala wafqi wa ma taqaddam thumma inna minal khairat ma la khadra fihi ibtida'an wa la intihaa'a كتحصيل العلم النافع والإكثار من نوافل العبادة من الصلاة والصيام ونحو ذلك فأمثال هذه الخيرات فينبغي لك أن تسعى لها وتشمر في قصدها وطلبها بكل وجه يمكنك وتستطيعه ومن الخيرات ما فيه خطر ويخاف على المتعرض له من الوقوع في شيء من الشرور والمحظورات وذلك كالولاية واتخاذ الأموال ونحو ذلك فأمثال هذه
فأمثال هذه الأشياء ينبغي للعاقل الحكيم ألا تعرض لها ولا يسعى لطلبها مخافة أن يناله منها شيئا يكون فيه هلاكه كما وقع ذلك لكثير تعرض لهذه الأشياء فذهب بها دينهم ودنياهم ووقعوا فيما يسخط ربهم عليهم فيكفيك في الخيرات التي ينالها من وفقه الله تعالى من أرباب الولاية وأموال النية الصالحة بنياتك بينك وبين الله تعالى إنك إن نلت شيئا منها وأقمت فيه أن تقوم به لله تعالى وتعمل فيه بمرضاة الله سبحانه وما يقربك إليه فيكفيك ذلك ويكون لك عند الله تعالى بنياتك الصالحة مثل ثواب القائمين بها لله مع السلامة من أخطارها وبالياتها وقد قال عليه الصلاة والسلام في إمارة لبعض أصحابه لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وأمر ثعلبة الذي سأل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يرزقه مالا لتصدق منه ويفعل الخير مشهور وفيه أنزل الله عز وجل ومنهم من عاده الله لئن آتانا من فضله لنصدقن الآية. ثم ما يمكنك الجمع بينه من الخيرات فتجمعه. Kemudian apa-apa yang memungkinkanmu untuk mengumpulkan di antara suatu kebaikan minal khairat daripada kebaikan-kebaikan fatajma'uhu maka engkau hendaknya mengumpulkannya. Wa ma lam yumkinil jam'u bainaha fatakhtar dan apa-apa yang tidak mungkin untuk dikumpulkan di antara kebaikan-kebaikan tersebut fatakhtar maka hendaknya engkau memilih mahwal afdal apa yang lebih utama dan lebih sempurna dari kebaikan-kebaikan tersebut ala hasabi ma tastati'u sesuai kemampuanmu minda dari hal tersebut wa yumkunaka minhu dan memungkinkanmu darinya. Contohnya di sini di pondok contohnya ngaji wajib, kemudian piket juga wajib contohnya. Kemudian waktunya dares ya dares, waktunya khidmat. Nah, jangan sampai nanti waktunya dares dia khidmat. Soalnya ada kewajiban yang lainnya. Jadi harus tetap mendahulukan yang paling penting. Itu. Contohnya mungkin enggak ada, mungkin ini khidmatnya yang umum ya, mungkin nyapu-nyapu itu. Mungkin yang nyapu. Tapi ada dars. Ada dars ya, kita dars pelajaran dulu. Nanti setelah pelajaran baru nyapu. Terkadang kan enggak ada yang khidmat itu dibuat jalan keluar untuk melarikan diri dari pelajaran. Itu. Wis aku tak ngosok jeding aja, cek gak dares. Ini enggak boleh. Ya. Itu tetap yang paling afdal itu harus dilakukan. Jadi ketika ada dares sama ada khidmat mana ya, dares dulu. Dares dulu. Kecuali mungkin khidmat itu memang mungkin mendadak atau sangat dibutuhkan. Nah, itu enggak masalah. Jadi ya terserah kita, maksudnya kita harus pintar-pintar menimbang mana yang lebih penting dan mana yang bisa ditunda sebentar ini. Fatakhtar ma huwal afdal wal akmal minha ala hasbi ma tastati'uhu min dzalika yumkinuka minhu wa ma lam tatamakkan minhu fatakunu laka fil amal bihi niyyatun shalihatun shadiqah. Maka apa-apa yang tidak mungkin untuk dilakukan ya, maka ada untukmu di dalam mengamalkan dengan yang lebih afdal tersebut itu ada niat yang bagus, yang benar, jujur. Mata qadar ta'alaih, kapanpun engkau mampu atasnya. Ala wifqi ma taqaddama. Pokoknya dengan syarat sesuai dengan apa-apa yang telah lewat. Itu. Jadi ini. Jadi kalau ada dua hal yang baik, dahulukan yang paling baik. Itu.
Di rumah juga gitu. Ya. Memang yang namanya naumus shaim ibadah. Tapi tetap itu nyapu di rumah juga ibadah. Mana yang didahulukan? Ya nyapu di rumah dulu. Itu. Kalau seandainya mungkin pagi biasanya orang tuanya nyapu. Ya, kalau ketika sudah liburan di rumah, ya itu tugas kalian itu. Khidmatnya ganti di rumah. Khidmat kepada orang tua. Itu. Makanya itu ada seorang sahabat yang masyhur ketika ada seorang sahabat yang izin untuk berperang, Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, aku ikut berjihad." Terus orang tuamu gimana? Apakah orang tua mengizinkannya? Karena punya orang tua yang nggak bisa ditinggal. Ya, saya tinggal ya Rasulullah, aku ingin berjihad dengan engkau. Terus orang tuamu ditinggal, ya. Terus bagaimana keadaan orang tuamu ketika engkau tinggal? Beliau dalam keadaan menangis. Rasulullah bersabda, "Ya sudah, sekarang kau pulang, buatlah dia tertawa sebagaimana engkau telah berbuat yang kau lakukan sehingga orang tuamu menangis. Sekarang kau pulang, nggak bisa ikut berjihad." Itu pesan. Daripada ini kan ada birrul walidain termasuk jihad juga. Jihad tapi bukan jihad fisabilillah, perang ya semuanya fisabilillah. Maksudnya bukan nanti kalau meninggal bukan syahid darain, syahid dunia akhirat, tidak. Walhasil termasuk suatu amalan yang afdal. Mana ini memang enggak sama. Setiap orang punya kelebihan masing-masing, punya kesibukan masing-masing, dan itu pilih mana yang paling penting untuk dia. Ini. Jadi kalau kita di pondok ya wis taklim. Soalnya dengan taklim itu pasti ada dua amalan. Satu ngaji, yang kedua khidmat. Soalnya setiap kita itu mematuhi peraturan itu juga khidmat. Itu. Jadi ada dua. Kalau khidmat saja ya masya Allah itu plus sudah. Begitu juga daras ya berarti plus. Itu banyak plus-plusnya. Itu. Kelas. Summa inna minal khairat ma la khatara fihi ibtidaan walantihaan. Kemudian sesungguhnya daripada kebaikan-kebaikan itu ada yang tidak ada bahayanya di dalamnya. Enggak ada bahayanya sama sekali. Mulai awal sampai akhir. Itu. Maksudnya kebaikan-kebaikan itu macam-macam. Nanti ada bahayanya, ada yang tidak. Ya wis mafhum ya. Kalau kemudian katahsilil ilm, Habib Abdullah Al-Haddad memberikan contoh katahsilil ilm, seperti menghasilkan ilmu atau mencari ilmu yang bermanfaat. Wal iksari min nawafil ibadat, dan seperti memperbanyak daripada ibadah-ibadah sunnah. Minas shalah, dari puasa, dari salat, wasiyam, puasa, wa nahwi dzalik, dan semacamnya. Selain hal itu. Fa amsalu hadzal khairat yanbaghi laka an tas'alaha wa tushammira fi qasdiha wa talabiha. Maka contoh-contoh seperti ini, contoh-contoh kebaikan seperti ini, yaitu seperti sholat, mencari ilmu, berpuasa. Ini yang sunnah-sunnah loh ya, yang sunnah-sunnah. Kalau yang wajib nggak usah ditanya, nggak usah dibahas, itu wajib. Maka yang bagi layak untukmu untuk berusaha untuknya dan bersungguh-sungguh. Fi qasdiha, di dalam tujuannya. Wa talabiha, dan mencarinya, bikulli wajhin, dengan seluruh arah atau dengan segala bentuk. Yumkinuka, yang memungkinkanmu, wa tastati'u, dan engkau mampu. Ini contoh salah satu kebaikan yang enggak ada bahayanya sama sekali mulai awal sampai akhir. Permulaan sampai akhirnya. Kemudian, adakah kebaikan yang ada bahayanya? Ada. Wa minal khairat ma fihi khatarun. Dan daripada kebaikan-kebaikan itu ada yang di dalamnya itu ada bahaya, ada khotor, ada bahaya di dalamnya. Wa yukhafu 'alal muta'arrid lahu minal wuqu'i fi syai'in minasyururil mahdzurat, dan ditakutkan atas orang yang menjalaninya terjerumus di dalam sesuatu dari kejelekan dan sesuatu yang dikhawatirkan. Contohnya kebaikan apa? Wadzalika kal wilayat, seperti kepemimpinan. Contohnya masuk kepada pemerintah. Ini kan pemerintah kalau kita perhatikan sebenarnya kalau dia itu adil ya pahalanya banyak. Kalau
salah satu 7 golongan yang mampu atau yang termasuk ya imamun adil, salah satu yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau seorang pemimpin kalau dia itu membuat suatu kebijakan yang bagus, ya sudah, ini pahalanya terus mengalir. Berapa banyak bisa membantu orang masakin, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar lebih mudah, maksudnya kan lebih kuat karena punya jabatan. Tapi itu ada bahayanya. Wattikhadil amwal, dan mencari harta-harta atau mengumpulkan harta. Wa nahwi dzalik, dan seperti hal itu. Maksudnya apa? Contohnya golek duit supaya bisa sedekah banyak. Ya ini juga nanti khawatirnya ada bahayanya juga. Masa ono bahayanya ada. Nanti akan disebutkan sama Habib Abdullah Al-Haddad. Famsalu hadhil asya, maka contoh-contoh yang seperti ini layak bagi orang yang berakal, yang bijaksana, hendaknya tidak terjerumus atau tidak menghadangnya. Bukan terjerumus. Allah yata'arradu laha, tidak menghadangnya, tidak menjalaninya. Wala yas'a li talabiha, dan tidak berusaha untuk mencarinya. Kalau begitu jadi pemimpin enggak boleh. Tidak seperti itu. Lek khawatir ojo. Ya, soalnya lihatlah setiap orang ya juga punya kedudukan masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Jadi jangan dia ambil pun enggak boleh, tidak. Belum tentu. Contohnya langsung menjabat jadi bupati. Apakah bagus? Ya bagus, tapi juga ada kekhawatiran. Tapi kalau katanya Habib Abdullah Al-Haddad hendaknya tidak. Menurut Habib Abdullah Al-Haddad tidak. Tapi walaupun beliau tidak mencelanya, kalau yang jadi pemimpin itu neraka, enggak seperti itu, tidak. Ini, tapi dikhawatirkan. Makhafata an yanalahu minha syai'an yakunu fihi halakuh. Kama waqa dzalika likasirin ta'arradu li hadhil asya. Takut mendapatkan atau dia itu mendapatkan sesuatu darinya, dari kepemimpinan, dari harta yang banyak. Dia mendapatkan sesuatu yang dengan sesuatu tersebut adalah sebab kehancurannya, sebagaimana yang telah terjadi kepada kebanyakan orang-orang yang menjalaninya. Berapa banyak pemimpin yang akhirnya binasa. Siapa? Abroha, Namrud, terus apa lagi? Fir'aun. Itu iswalazil wa akhwatu. Saudara-saudaranya. Ini kan banyak. Kemudian orang-orang kaya seperti apa? Qarun. Qarun kan masih ada famili, ada keluarga sama Nabi Musa. Terus apa lagi? Banyak daripada orang-orang yang punya harta. Tapi mereka dengan banyak harta tersebut malah menjadi sebab kehancurannya. Fadzahaba fiha dinuhum, maka hilang dari mereka agama mereka. Wa dunyahum, dan dunia mereka. Wa waqa'u fima yuskhitu rabbahum alaihim, dan mereka jatuh terjerumus di dalam sesuatu yang menyebabkan kemurkaan kepada Tuhan mereka atas mereka. Bayangkan sampai Qarun yang saking kayanya itu kalau nemu emas batangan atau apa itu, pokoknya harta yang banyak dinamakan harta karun. Ya, harta karun. Ya, harta karun itu karun dari mana? Hartanya si Qarun, ya kan gitu. Harta Qarun. Ini. Ala kulli hal. Fayakfika fil khairat allati yanaluha man waffaqahu Allah ta'ala min arbabil wilayat wal amwal an-niyatus salihah bainaka wa bainallahi ta'ala. Maka cukup bagimu di dalam kebaikan-kebaikan yang mendapatkannya orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang menjabat sebagai pemimpin dan memiliki harta-harta, yaitu an-niyatus salihah. Cukup apa?
Niat yang bagus antara engkau dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Wis untukmu wis lebih baik untuk jadi pemimpin wis cukup niat kepingin amar ma'ruf nahi mungkar, kepingin berbuat adil. Wis itu cukup niat. Kalau kepingin banyak sedekah wis cukup niat kata Habibullah Al-Haddad. Ya, saking hati-hatinya mewanti-wantinya ini Habibullah Al-Haddad supaya jangan sampai terjerumus kepada hubud dunia. Nah, ini. Soalnya berapa banyak orang yang terjerumus kepada hubud dunia. Nah, ini saya beberapa tahun yang lalu itu ada orang ya mungkin dia hubud dunia terlalu. Dia kepala sekolah, seorang kepala sekolah ya kaya dia. Ya kan kalau kita melihat kan orang PNS itu kan biasanya makmur ya. PNS pekerja negeri pegawai negeri sipil PNS pegawai negeri sipil itu kan wis terjamin apalagi kepala sekolah kaya dia seakan-akan hidupnya mewah seakan hidupnya itu gak susah sama sekali ternyata dapat selang beberapa waktu dia meninggalnya dalam keadaan bunuh diri gantung diri di rumahnya gantung diri sudah. Kemudian akhirnya ditanya kepada kerabat-kerabatnya, kenapa kok sampai bunuh diri dia? Kok bunuh diri? Oh iya, dia itu kena penyakit insomnia. Nah, tahu insomnia? Gak bisa tidur. Gak bisa tidur. Jadi karena sumpeknya memikirkan harta gini. Ya, mikirno kepala sekolah ya mikirno ini. Akhirnya nggak bisa tidur. Sudah. Untuk mengakhirinya itu langsung bunuh diri. Ya, naudzubillah. Ya, kan orang bunuh diri termasuk minal kabair qatlun nafas, minal kabair. Ya, itu. Jadi bunuh diri itu hukumnya dosa besar. Itu. Ini bunuh diri sudah. Ya. Jadi ya eman ya kan. Padahal sudah kepala sekolah, kemudian ya dari segi materinya harus enggak kekurangan PNS ini. Ya makanya itu untuk kita katanya kalau enggak punya uang cukup nih niat yang bagus dan temenanan. Kalau punya harta kepingin sodako, kepingin apa itu cukup nih niat sudah. Ya, jadi fayakfika fil khairat allati yanaluha man itu yakfika. Fa'ilnya mana? Niyatun sholihah. Itu an-niyatus sholihah bainaka wa bainallah. Di antara engkau dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Innaka innilta syai'an minha. Sesungguhnya engkau apabila mendapatkan darinya sesuatu darinya. Wa uqimta fihi dan engkau ditempatkan di dalamnya. Antakuma bihi lillahi taala. Engkau akan menegakkan sesuai karena Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'mala fihi bimardatillah dan engkau mengerjakannya di dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala wa ma yuqarribuka ilaih dan apa-apa yang mendekatkan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa yakfika dzalik maka cukuplah hal tersebut untukmu. Wa yakunu laka indallahi taala bi niyatika shalihah mislu sawabil qa'imina biha. Maka dengan engkau berniat tersebut engkau mendapatkan pahala orang-orang yang melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala ma'as salamah disertai dengan keselamatan dari engkau min akhtariha wa baliyatiha daripada bahaya-bahayanya menjadi pemimpin, bahaya-bahayanya memiliki harta yang banyak, wa baliyatiha dan ujian-ujian yang ada di dalamnya. Waqad qala alaihi salatu wassalam fil imarah li ba'di ashabi. Dan sungguh Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam kepemimpinan li ba'di ashabi kepada sebagian sahabat-sahabatnya, la tas'alil imarah fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. La tas'alil imarah, katanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la tas'alil imarah, janganlah engkau meminta kepemimpinan. Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha, maka sesungguhnya engkau apabila diberikan
suatu kepemimpinan tersebut, maka engkau akan diberikan suatu masalah yang engkau akan ditanggungkan kepadanya. Ingat. Jadi pemimpin jadi pasti akan siap-siap mendapatkan masalah. Ya, jadi pemimpin siap-siap mendapatkan masalah. Itu. Wa in utitaha an ghairi masan u'inta 'alaiha. Dan apabila engkau diberikan suatu kepemimpinan tanpa ada masalah u'inta 'alaiha, maka engkau akan ditolong atasnya. Itu. Ditolong atasnya. Itu. Diberikan akan i'anah, suatu pertolongan. Enak kalau jadi pemimpin nggak ada masalah enak. Tapi itu mendatangkan inayah, dapat perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada masalah, ya berarti siap-siap menanggung suatu permasalahan tersebut. Kemudian wa amru Sa'labah, perkara yang terjadi pada Sa'labah, allazi yang mana Sa'labah ini sa'ala min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, meminta kepada Nabi an yad'ullaha lahu, untuk Nabi berdoa kepada Allah untuknya agar diberikan rezeki harta, liyatasaddaqa minhu, agar bisa bersedekah darinya, wa yaf'alal khaira, dan melakukan suatu kebaikan masyhur. Itu masyhur perkara Sa'labah ini masyhur. Itu yang kemarin yang kami ceritakan, yang sampai beliau ini punya punya kambing sampai berapa? Bainal Jabalain, di antara dua gunung piro itu? Sak lembah ya, satu lembah miliknya si Sa'labah. Ya memang itulah hubud dunia seperti itu. Ya kalau mungkin kambing, nisabnya kambing berapa? 40 wajib mengeluarkan satu. Nah, kalau 40. Kalau 400 berapa? Kalau 400 ya berapa? 4. Berapa? 4. Enggak ada sampai 40. Itu ngarang kan. Berapa? 10. Berapa? 4, masa 4. Oh, 100 ya. 40 itu baru 1. Kemudian 2, 3, 4, 5. Sedikit ya, sedikit. Nah, kalau satu lembah berapa? Mungkin 1000. Kalau 1000 berapa? Walhasil itu 40 kambing. Nah, ada yang mengatakan itu wajib mengeluarkan 40 kambing. Nah, akhirnya Sa'labah mengatakan ini pemerasan ini. Nah, padahal 40 itu sedikit dibandingkan dengan sak lembah. Wa fihi anzalallahu azza wa jalla, dan di dalamnya Allah menurunkan salah satu ayat yang menceritakan tentang si Sa'labah. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna. Dan di antara mereka, di antara manusia, ada orang yang berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa janjinya? La in atana, seandainya Allah memberikan kami daripada karunia-Nya, maksudnya daripada harta, lanasaddaqanna, pasti kami akan bersedekah. Pasti kami akan bersedekah. Asalkan ini lanatasaddaqanna, itu dari tasaddaqah. Kemudian taknya digabung kepada sodnya. Lanatasaddaqanna. Lanasaddaqanna. Nah, kami akan bersedekah. Itu. Tapi buktinya mereka malah tidak bersedekah. Ini tidak mau mengeluarkan zakat. Radhiyallahu ta'ala anhu ankum wa kullu syai'in fihi khatarun fala yanbaghi an tas'alahu wa tata'arrada waqna bis salamati fa innaha ihdal ghanimataini wa min dhalika an tasma'a bima warada fi sabil bala'i wal amradi li sabirina fatashtahi dhalika wa tatamannahu lima fihi min al fadli fala'allaka tubtala fala tasbir wa qad raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi su'alil afiyati wa hatha alaihi katsiran
ويكفيك في ذلك النية والعزم الصادق على أنه إن ابتلاك الله تعالى صبرت واحتسبت مع سؤال العافية والاستعانة بها على طاعة الله تعالى وابتغاء مرضاته سبحانه فقد عرفت مما تقدم أنه ينبغي لك أن تعمل بكل ما تستطيعه من الفضائل والخيرات وتجمع بين ما أمكنك الجمع بينه منها وتختار الأفضل الأكمل حيث لا يمكن الجمع ولا تتعرض لما فيه خطر وإن كان فيه خير ما إلا إن ابتليت به أو أكرهت عليه ولا تقدم على ما هو الأولى بك والأصلح لك في دينك شيئا وإن كان الأفضل مما أنت فيه على حسب ما شرحناه في هذه الفصول المتقدمة فإن الكلام فيها مرتبط بعضه ببعض ومبين بعضه لبعض فتأمله وأحسن النظر فيه أمدنا الله وإياك بدوام التوفيق وهدانا جميعا إلى سواء السبيل وأقوم طريق في لطف وعافية وكل شيء فيه خطر فلا ينبغي أن تسعى له وتتعرض. Dan setiap sesuatu yang di dalamnya itu ada bahaya, maka tidak layak, tidak pantas engkau berusaha dan menghadangnya atau berjalan di jalan tersebut. Jadi kalau ada bahaya itu layaknya ditinggalkan. Waqna bis salamah, dan nerimalah engkau dengan selamat. Fa innaha ihdal ghanimatain, maka sungguhnya hal tersebut ihdal ghanimatain, salah satu daripada dua keberuntungan. Pasti ada keberuntungan itu. Wa min dzalika, dan di antara hal tersebut juga antasma'a, engkau mendengar bima warada, dengan apa-apa yang telah datang suatu hadis fi sawabil bala, di dalam pahalanya al bala, musibah, wal amrod, dan sakit, lisobirin, bagi orang-orang yang sabar. Itu. Jadi kalau ada orang kena bala itu mungkin contohnya orang yang yaitu kehilangan harta, contohnya mungkin uangnya 100.000 hilang. Ini sudah dapat pahala sodako. Tapi gak usah minta, ya. Gak usah minta. Ini, ya, pokoknya itu dihitung. Atau mungkin contohnya yang petani. Ya. Kemudian petani tanamannya dimakan sama wereng, sama hama, habis semuanya. Itu dapat fadilah sodako kepada hama. Itu dapat sodako. Jadi setiap ada nganu itu ada timbal baliknya. Ya, kehilangan sepeda ya naudzubillah ya. Tapi walhasil itu orang yang kehilangan tersebut itu dapat pahala itu. Pahala sodako juga itu. Tapi kalau sabar itu. Wal amrod, dan pahalanya orang yang sakit, lisobirin, bagi orang-orang yang sabar. Sakit ini itu kan masyhur itu. Kalau ada orang sakit maka Allah mengirim akan berapa malaikat? 3 malaikat ya, untuk mengambil nafsu makan, mengambil akan kesehatannya, mengambil akan dosanya. Kemudian yang 2 dikembalikan lagi ketika sembuh, itu apanya? Rasa nafsu makan sama sehatnya kalau nggak salah seperti itu. Sehatnya dikembalikan lagi, kebugarannya, nafsu makannya dikembalikan lagi. Yang nggak dikembalikan dosanya. Maksudnya apa? Diampuni dosanya. Ini bagi orang-orang yang sabar. Kemudian banyak fadilah orang yang sakit perut sampai meninggal itu termasuk syahid kan, seperti itu. Kemudian sakit perut itu macam-macam kan, macam-macam. Apalagi apa contohnya? Walhasil wa akhwatuha. Ya, penyakit-penyakit sekarang kan zamannya kan banyak sudah. Komplikasi itu masuk itu. Misalnya komplikasi ginjal tempatnya kan di perut, atau emah atau apa lagi. Hasil itu al-mabtun itu syahid dunia. Ini ada pahala yang istimewa. Fatastahi dzalik, maka engkau menginginkan hal tersebut. Fatatamannahu, engkau mengangan-angannya, menginginkannya. Lima fihi minal fadl, karena apa-apa yang ada di dalamnya itu ada suatu karunia, ada keutamaan Allah SWT. Fala'allaka tubtala fala tasbir, maka jangan-jangan engkau kalau diuji seperti itu fala tasbir, engkau tidak sabar.
Ini yang enggak boleh. Makanya jangan minta yang seperti itu meskipun ada faedahnya gitu loh ya. Itu. Ya, itu fala allaka tubtala fala tasbir. Kalau diuji enggak sabar. Siapa itu? Nabi Zakaria itu kan meninggalnya digergaji, ya kan? Masuk ke dalam pohon, kemudian iblis langsung menampakkan dirinya beritahu kepada Bani Israel. Itu loh, Nabi Zakaria ada sembunyi di dalam pohon digeraji. Ketika geraji itu mengenai kepalanya, itu kan mengadu sambat. Aduh. Sakit. Manusiawi, ya kan? Manusiawi. Aduh. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Zakaria, kalau engkau sambat satu kali lagi tak cabut dari makom kenabian." Ini. Jadi kalau orang banyak sambat ini menandakan makomnya enggak terlalu tinggi. Maka enggak usah sambat. Titik-titik sambat gak kerasan. Titik-titik kurang enak makanan. Wis ini makomnya wis itulah. Makanya enggak usah, tapi ya itu tadi. Enggak usah minta sesuatu yang seperti bala amron, enggak usah. Waqad raghaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi su'alil afiyah. Maka sungguh telah menganjurkan Nabi Muhammad SAW untuk meminta kesehatan dan keselamatan. Wahasa alaihi kasiran, dan menganjurkan atasnya banyak. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Itu. Makanya salah satu nikmat terbesar setelah al-Islam adalah al-afiyah. Itu al-hidayah, masuk Islam, setelah itu afiyah, selamat dan sehat. Ini. Wa yakfika dzalika fi dzalik an-niyah, dan cukup bagimu di dalam hal tersebut niat. Aduh, Masya Allah. Jadi kalau ada orang ada orang sakit gitu, kita puji dalam hati, jangan Masya Allah, sakit itu ditinggikan makomnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi enggak usah minta, ya Allah, enggak usah. Cukup niatnya bagaimana? Wah, seandainya aku itu disakitkan oleh Allah, aku kepingin sabar, enggak sambat. Itu. Tapi enggak usah minta, seandainya gitu dong, ya. Seandainya itu. Jadi enggak usah minta. Tetap Nabi tetap menganjurkan minta al-afiyah, sehat dan selamat itu. Wa yakfika fi dzalika an-niyyah wal azm as-shadiq, dan cita-cita yang benar. Ala annahu, atas inibtalaka, apabila Allah mengujimu dengan hal tersebut, sabarta, engkau akan sabar. Wah tasabta, dan engkau ikhlas. Ma'a su'alil afiyah wal isti'anah, bersamaan dengan meminta tetap al-afiyah, sehat wal afiyat, sehat dan selamat. Wal isti'anati, dan mendapatkan meminta pertolongan biha dengannya. Ala ta'atillah, atas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtigha'i mardatih, dan mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Faqad arafta, maka sungguh engkau telah mengetahui mimma taqaddama, dari apa-apa yang telah lewat, annahu yambagi, bahwasanya layak untukmu, pantas untukmu, antakmala, untuk mengerjakan bikulli ma tastati'u, apa yang kau mampu daripada fadilah-fadilah dan kebaikan-kebaikan. Wa tajma'a, dan kau mengumpulkan baina ma amkanaka al-jam'u bainahu minha, dan kau mengumpulkan di antara apa-apa yang memungkinkan untuk dikumpulkan di antaranya dan darinya, dari kebaikan-kebaikan tersebut. Wa takhtarul afdhala al-akmala, dan engkau memilih yang paling afdal, al-akmal, yang paling sempurna. Haitsu la yumkinul jam'u, seandainya tidak mungkin untuk dikumpulkan. Wala tata'arrad lima fihi khatarun, dan janganlah engkau berjalan menghadang sesuatu yang di dalam itu ada bahaya. Wa in kana fihi khairun, meskipun di dalam itu ada suatu kebaikan. Khairun ma, kebaikan apapun itu. Illa, kecuali inibtuli tabihi au ukrihta alaih, kecuali kalau engkau diuji dengan hal tersebut, au ukrihta alaih, atau engkau memang dipaksa atasnya. Mungkin seperti contohnya engkau memang orang yang mungkin wibawa, kemudian memiliki kewibawaan, memiliki suatu
kebijaksanaan yang di atas rata-rata. Orangnya bijaksana contohnya. Kan ada kan, itu aura-aura bijaksana itu kan ada ya. Aura-aura apa namanya? Banyak yang ngefan itu kan ada ya. Banyak yang mendukung itu kan ada. Nah, itu bagaimana kalau seperti itu ya? Sudah terima. Terima itu maksudnya au ukrihta alaih, kau dipaksa. Wala tuqaddim ala ma huwal aula bika wal aslah, dan janganlah engkau mendahulukan atas apa-apa yang dia itu lebih utama bika untukmu, wal aslah dan paling baik untukmu, fi dinika di dalam agamamu, syai'an sesuatu, wa in kana afdala mimma anta fihi ala hasabi ma syarahnahu fi hadhil fusul, meskipun ada yang lebih afdal dari apa-apa yang engkau ada di dalamnya, ala sabi menurut apa yang sesuai yang telah kami syarahkan di dalam fusul-fusul yang atau fasal-fasal yang telah lewat. Fa innal kalama fiha murtabitun ba'duhu bi ba'din, maka sungguhnya kalam di dalam hal ini murtabitun, terikat sebagiannya dengan sebagiannya. Wa mubayyinun ba'duhu li ba'din, dan menjelaskan sebagiannya untuk sebagiannya. Ini beberapa fasal ini masih ada kaitannya. Fata'ammalhu wa ahsinin nazar fi, maka renungkanlah dan perbagusilah untuk melihat di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amadana Allah wa iyyaka wa iyyakum bidawamit taufiq wa hadana jami'an ila sawa'is sabil wa aqwamit tariqin fi lutfin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahil Fatihah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.